Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Nah, baik anak-anak, hari ini Bu Yesi akan menjelaskan tentang materi kerjasama, yaitu pelajaran tematik tema 1 subtema 4 mata pelajaran PKN kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Nah, anak-anakku, dari video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan, mulai dari perbedaan kemampuan, lalu berbeda agama, berbeda hobi, jenis kelamin dan lain sebagainya, Jadi perbedaan agama, ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya. Lalu perbedaan hobi, ada yang mempunyai hobi melukis, ada yang mempunyai hobi menggambar, ada yang mempunyai hobi berenang, Lalu berbeda jenis kelamin, Jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki dan lain sebagainya. Nah, meskipun kita semua berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh terpecah belah. Bersatu dalam keberagaman dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, yaitu salah satunya adalah dengan cara bekerja sama. Nah, apa itu kerjasama anak-anak? Ya, apa arti dari kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang disepakati atau yang diharapkan bersama. Nah, mengapa ya manusia perlu bekerja sama? Manusia perlu bekerja sama karena manusia adalah makhluk sosial. Apa itu anak-anak makhluk sosial? Makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan manusia lain untuk hidupnya, Contohnya saja, kita sebagai manusia, walaupun kita mempunyai uang yang sangat banyak, harta melimpah, tapi kita tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa hidup secara mandiri, Karena apa? Karena kita membutuhkan orang lain. Contohnya, kita makan nasi, maka kita membutuhkan Pak Tani, yang tugasnya adalah menanam padi, ya. Lalu ketika kita bekerja, kita juga memerlukan orang lain, tidak bisa bekerja secara mandiri, ya. Nah, lalu anak-anak, apa saja manfaat kerjasama itu? Nah, yang pertama,
ketika kita bekerja sama, maka pekerjaan yang kita laksanakan akan terasa lebih ringan. Contohnya ketika kerja bakti membersihkan musola, ketika dilakukan hanya satu orang saja, maka pekerjaan tersebut akan terasa berat, akan cepat lelah, ya. Nah, ketika dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih, ya, maka pekerjaan tersebut, ya, kegiatan membersihkan musola akan lebih ringan. Jadi lelahnya terbagi rata, nggih. Lalu yang kedua, manfaat kerjasama adalah pekerjaan cepat selesai. Nah, contohnya lagi, ketika membersihkan rumah, ketika membersihkan rumah perlu adanya kerjasama dari semua anggota keluarga, dari ayah, ibu, lalu ada kakak dan juga adik, ya. Ketika hanya ibu saja yang membersihkan rumah, maka akan lama, karena tidak ada yang membantu. Tapi ketika semua anggota keluarga ikut membersihkan rumah, maka kegiatan membersihkan rumah akan lebih cepat selesai karena tugasnya dibagi, dibagi rata. Lalu yang nomor 3, manfaat kerjasama adalah terjalin persaudaraan. Ketika kita bekerja sama, maka kita akan lebih didekatkan lagi, ya, dengan teman kita, dengan saudara kita ketika kita sedang melakukan bekerja sama, Lalu yang terakhir, terjalin komunikasi yang baik, ya, karena dalam kegiatan bekerja sama, contoh ketika kita dalam kegiatan membersihkan rumah, maka satu keluarga berembuk atau berdiskusi siapa yang bertugas membersihkan kamar, lalu siapa yang bertugas mengepel, siapa yang bertugas menyapu. Maka dari situlah terjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga, ya. Lalu contohnya lagi, ketika sampean semua mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, nah, maka yang terjadi adalah komunikasi yang baik, terjalin komunikasi yang baik, ya, antar teman, Nah, sekarang Bu Yesi akan berikan contoh kerjasama di rumah. Yang pertama ada kerjasama membersihkan rumah, lalu ada kerjasama membantu ibu memasak di rumah, lalu ada kerjasama membersihkan teras rumah, lalu juga ada kerjasama ngemong adiknya, itu juga termasuk kerjasama, Lalu yang kedua yaitu contoh kerjasama di lingkungan sekitar, jadi di lingkungan rumah sampean. Yang pertama ada ronda malam, yaitu kegiatan malam hari, ronda berkumpul malam hari. Nah, itu juga termasuk kerjasama. Kerjasama untuk apa? Kerjasama untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu kerja bakti, dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan kerjasama membersihkan lingkungan rumah sampean. Contohnya ketika membersihkan selokan, lalu membersihkan taman di lingkungan rumah sampean, itu termasuk contoh kerjasama di lingkungan sekitar. Lalu ada kegiatan gotong royong, contohnya ketika membangun pos kamling bersama-sama. Ketika membangun pos kamling bersama-sama hanya dilakukan 1 atau 2 orang saja, maka akan terasa berat
dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan dan cepat selesai. Lalu ada contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama ada mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, nggih. Nah, ini mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Ketika sampean semua mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, maka kegiatan tersebut akan terasa ringan. Nah, lalu yang kedua yaitu membersihkan kelas secara bersama-sama. Ketika hanya satu atau dua orang yang membersihkan kelas, maka akan terasa berat dan lama, gitu. Tapi ketika semua anggota kelas ikut membersihkan kelasnya bersama-sama, maka akan terasa ringan, akan terasa cepat, karena dilakukan bersama-sama. Lalu ada juga contoh membersihkan lingkungan sekolah, secara bersama-sama. Ada yang bertugas menyapu halaman, lalu ada yang bertugas membuang sampah di tempat sampah, ada yang bertugas menyiram tanaman, memotong rumput, Nah, itu adalah contoh kegiatan kerjasama yang sampean lakukan di sekolah. Lalu ada contoh kerjasama yang tidak diperbolehkan ketika di sekolah. Contohnya adalah ketika sampean sedang ulangan atau sedang ujian, sampean semua tidak boleh melakukan kerjasama, ya. Jadi dilakukan sendiri-sendiri atau individu. Nah, sekarang untuk tugas di rumah ada 5 tugas. Yang pertama, apa pengertian dari kerjasama? Lalu yang kedua, apa manfaat kerjasama untuk manusia? Lalu yang ketiga, sebutkan 3 contoh kerjasama di sekolah. Yang nomor 4, sebutkan 3 kerjasama yang tidak boleh dilakukan, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, atau lingkungan sekitar. Lalu yang nomor 5, sebutkan 3 contoh kerjasama di rumahmu bersama keluarga. Nah, tugasnya silahkan ditulis, ya, atau dikerjakan di buku tugas masing-masing, Jangan lupa disertai dengan soal dan nama pelajaran tersebut, ya. Nah, sekian yang bisa Bu Yesi sampaikan untuk materi hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa menerima materi dari Bu Yesi dengan baik, ya. Tetap menjadi anak yang soleh-soleha. Jangan lupa sholat 5 waktu dan semoga sehat selalu. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.